Mas Rajuman. Yul, Yul. Yang lagi masih mulang. Terus aku anu nih urung anu. Masih mulang. Oh, masih. Masih kan ngurup Mas, Mas apa topik mangurup ke miki? Iya, Pak. Sudah. Iya, rumah kowe. Sudah bisa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya saya sudah memperkenalkan di grup ya. Nama saya Taufik Rahman Purwanto, bisa dipanggil Pak Taufik atau Mas Taufik saja. Jadi Mas Taufik dari UMS, insya Allah untuk sementara dalam beberapa waktu ini akan menggantikan Pak Salim untuk mengajar SKI untuk kelas 8D. Kira-kira ada yang ditanyakan untuk Bapak enggak? Buatan nggih, berarti langsung lanjut pembahasan. Kali ini kita akan belajar tentang proses berdirinya Daulah Abbasiyah. Jadi, berdirinya Daulah Abbasiyah itu babak ketiga dalam drama besar politik Islam, ditandai dengan berdirinya Daulah Abbasiyah. Mereka menyebut dirinya dengan Daulah, yaitu menandakan sebuah era baru, dan memang benar-benar menjadi era baru. Kenapa dinamakan Abbasiyah? Karena pendiri Daulah ini merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Daulah Abbasiyah ini berkuasa dalam rentang waktu yang panjang, lumayan lama ya, selama 550 tahun. Dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Dan Daulah Abbasiyah ini berpusat di Baghdad. Ada yang tahu nggak Baghdad itu di mana? Baghdad itu di Irak, yaitu sebagai ibu kota. Jadi Baghdad ini pusat dari Daulah Abbasiyah ini yang juga sebagai ibu kota. Wilayah kekuasaan dari Daulah Abbasiyah ini sangat luas, dari Asia Barat sampai Asia Selatan, sampai Afrika Utara hingga Eropa. Lalu yang pertama prosesnya itu, lembar sejarah dari proses berdirinya Daulah Abbasiyah itu tidak terlepas dari sosok keluarga Bani Abbas yang bernama Ali bin Abdullah. Karena Ali bin Abdullah ini sebagai sepupu Rasulullah, ia merasa yang paling berhak menjadi pemimpin setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, Ali bin Abdullah ini melakukan propaganda. Propaganda itu bahasa umumnya seperti menghasut masyarakat sekitar untuk anti terhadap Daulah Umayyah. Daulah Umayyah ini kan sebelum Daulah Abbasiyah ini. Ali bin Abdullah ini mencoba meraih simpati masyarakat luas dengan menanamkan gerakan propagandanya ini sebagai keluarga Bani Hashim. Tetapi sebelum usahanya ini terwujud, Ali bin Abdullah qadarullah wafat di tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Lalu semangat juang dari Ali bin Abdullah itu dilanjutkan oleh Muhammad bin Ali, yaitu putra dari Ali bin Abdullah tersebut sendiri. Dalam rangka mewujudkan cita-citanya itu, ia menjadikan kota Kufah dan kota Khurasan sebagai basis gerakan anti Daulah Umayyah. Di kota Khurasan, Muhammad bin Ali mendapat dukungan dari pemimpin masyarakat Khurasan, yaitu Abu Muslim al-Khurasani. Namun Muhammad bin Ali lebih dulu wafat di tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi sebelum cita-cita yang tercapai. Lalu dilanjutkan lagi oleh Ibrahim bin Muhammad. Jadi Ibrahim bin Muhammad ini bertekad untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu-pendahulunya sepeninggal Muhammad bin Ali yang tadi kita bahas. Gerakan yang dilakukan Ibrahim bin Muhammad ini mendapat perhatian khusus dari pemimpin
dari khalifah terakhir Daulah Umayyah, yaitu Khalifah Marwan bin Muhammad. Jadi karena ada gerakan-gerakan propaganda tadi, pemimpin Bani Umayyah ini, pemimpin dari Daulah Umayyah ini merasa was-was. Wah, keadaan negara Daulah Umayyah terancam. Maka dari itu Ibrahim bin Muhammad ini ditangkap oleh pasukan Daulah Umayyah dan wafat dalam pengasingan pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Setelah wafatnya Ibrahim bin Muhammad, membuat keluarga Bani Abbas semakin gencar melakukan pemberontakan terhadap Daulah Umayyah, dibantu oleh Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu pemimpin dari kota Khurasan tadi, Abu Abbas As-Saffah dan Abu Ja'far Al-Mansur, melakukan penyerangan terhadap kota-kota penting, kota-kota yang vital untuk penting di Daulah Umayyah dan menguasainya. Lalu keadaan ini membuat Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai pemimpin dari Daulah Umayyah tadi tidak bisa berbuat apa-apa, hingga ia terkepung di kota Damaskus, Syria. Walaupun ia berhasil melarikan diri ke Yordania dan Palestina, tapi Khalifah Marwan bin Muhammad ini tertangkap di kota Fustat, Mesir, dan wafat di sana. Dengan wafatnya Khalifah Marwan bin Muhammad, maka berakhirlah era pemerintahan Bani Umayyah. Seperti itu prosesnya, teman-teman semuanya. Paham nggih sampai sini? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, cukup ya, insya Allah. Lalu Khalifah Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad. Dalam masa kekuasaan itu terdapat 37 khalifah yang pernah memimpin. Mereka telah banyak mengukir prestasi dalam berbagai bidang, seperti kemajuan di bidang administrasi, di bidang pemerintahan, di bidang ilmu pengetahuan, militer, dan lain-lain, ekonomi, arsitektur, dan sebagainya. Tapi ada 7 khalifah yang berhasil membuat Daulah Abbasiyah ini berhasil mencapai puncaknya. Yaitu yang pertama ada Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur, yang kedua ada Al-Mahdi, yang ketiga Harun al-Rasyid, yang keempat Al-Ma'mun, yang kelima Al-Muta'sim, yang keenam Al-Wadi, yang ketujuh Al-Mutawakkil. Lalu itu tadi 7 khalifah yang berhasil membuat Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya. Lalu selanjutnya keruntuhan Daulah Abbasiyah. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak dapat lagi mengendalikan dan mengawasi jalannya roda pemerintahan di wilayah kekuasaan karena sangat luas sekali ya, dari sepanjang kawasan Mediterania sampai Asia Tengah. Akibatnya muncul disintegrasi. Jadi disintegrasi itu perpecahan. Kalau persatuan namanya integrasi, sedangkan disintegrasi itu perpecahan. Jadi muncul perpecahan antara kekuatan-kekuatan sosial dan kelompok-kelompok moral. Seiring dengan itu terjadi kehancuran semangat juang bangsa, ada perbudakan, kehidupan yang mewah bagi para pejabat-pejabat, minum-minuman keras, nyanyian-nyanyian yang rutin dipertunjukkan di depan istana merupakan faktor lain yang melemahkan semangat juang dan menghasilkan generasi pewaris tahta yang lemah. Ada 2 faktor yang menyebabkan Daulah Abbasiyah runtuh. Yang pertama ada internal. Yang internal itu ada hubud dunia. Hubud dunia itu jadi kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Karena periode awal Daulah Abbasiyah berkuasa menghasilkan kemakmuran yang sangat makmur, menghasilkan mewah, ekonominya makmur, jadi pemimpin-pemimpinnya itu benar-benar merasakan kemewahan hidup. Nah, dari kalangan kuasa ini merasa terlena. Kondisi ini menyebabkan generasi khalifah berikutnya untuk hidup lebih mewah, semakin pesimis, semakin hidup mewah, semakin terlena terhadap kemewahan dunia. Hal ini menyebabkan pemborosan uang kas negara dan ekonomi yang menurun. Itu salah satu faktor internalnya. Lalu yang kedua ada konflik keluarga Daulah Abbasiyah yang berujung pada perebutan kekuasaan. Perebutan kekuasaan yang kedua ini. Pada periode kedua Khalifah Daulah Abbasiyah, perebutan kekuasaan nampak semakin jelas. Pada periode ini hanya 4 khalifah yang meninggal secara wajar. Jadi sisanya itu khalifah-khalifah selain 4 orang yang meninggal secara wajar ini meninggal dengan cara diracun, dibunuh, atau diturunkan paksa. Karena saking
ambisinya untuk merebut kekuasaan tersebut. Jadi yang pertama tadi cinta terhadap dunia yang berlebihan, yang kedua perebutan kekuasaan. Lalu yang ketiga, meningkatnya konflik keagamaan. Konflik antara kelompok Sunni dan Syiah sejak masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan tidak pernah selesai hingga di masa Daulah Abbasiyah ini. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama hubud dunia atau cinta terhadap dunia yang berlebihan. Yang kedua perebutan kekuasaan. Yang ketiga meningkatnya konflik keagamaan antara kelompok Syiah dan kelompok Sunni. Lalu yang keempat, ada yang terakhir, itu melemahnya jiwa patriotisme dan nasionalisme. Dikarenakan Daulah Abbasiyah ini saking makmurnya, negara Abbasiyah ini saking makmurnya, dia hingga mampu membayar tentara-tentara asing dari Turki atau dari negara lain untuk menjaga keamanan dan pertahanan negara dari Abbasiyah ini. Nah, akibatnya hal ini memicu merosotnya jiwa patriotisme dan nasionalisme dari masyarakat Daulah Abbasiyah sendiri. Itu faktor internalnya. Lalu untuk faktor eksternalnya, muncul pemberontakan setelah periode kedua. Kekhalifahan Daulah Abbasiyah tidak sekuat para pendahulunya. Kebijakan pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat, tingginya pajak yang dibebankan kepada rakyat, mengakibatkan banyak daerah-daerah yang memberontak dan memisahkan diri dari pemerintahan pusat Daulah Abbasiyah. Jadi yang pertama faktor eksternal itu ialah pemberontakan setelah periode kedua. Lalu yang kedua, dominasi dari bangsa Turki, bangsa Persia, dan bangsa-bangsa lain sebagainya banyak menguasai pemerintahan dan mempengaruhi kebijakan Khalifah. Tadi seperti faktor internal yang pertama kan hubungan erat saking makmurnya hingga negara Abbasiyah ini bisa menyewa tentara-tentara dari negara lain sehingga hubungannya baik-baik, akan tetapi sangat disayangkan bangsa Turki dan bangsa Persia ini menguasai pemerintahan dan mempengaruhi segala kebijakan yang dipilih oleh Khalifah atau pemimpin dari Bani Abbasiyah tersebut. Segala persoalan terkait jalannya roda pemerintahan dikendalikan oleh bangsa Turki dan Persia. Dan kedudukan Khalifah di Daulah Abbasiyah benar-benar hanya sebatas seperti boneka saja gitu. Jadi pemimpinnya itu benar-benar dikendalikan oleh bangsa-bangsa lain. Jadi tadi untuk materi tentang proses sampai contohnya Bani Abbasiyah sama Khalifah-Khalifah. Untuk materinya nanti insya Allah nanti Bapak share di grup KPM kelas 8D ya. Nah, nanti di situ juga ada Google Form-nya untuk tugas teman-teman semua untuk dikerjakan. Jawabannya silakan cari aja di PPT, nanti di materi tersebut nanti ada insya Allah. Baik, insya Allah cukup sekian untuk materinya. Nanti teman-temannya jangan lupa dikabari untuk mengerjakan tugas, untuk membaca lagi materi yang Bapak kirim di grup kelas 8D nanti. Baik, cukup sekian dari Bapak. Apabila ada kurangnya Bapak mohon maaf. Tetap stay safe, tetap semangat, tetap jaga kesehatan teman-teman semuanya. Insya Allah kita dengan jalannya waktu akan bisa berjumpa lagi. Selamat belajar dan tetap semangat. Terima kasih Pak. Seperti cukup sekian saja. Ya, jadi anak-anak sekalian, itulah tadi ya materi tentang berdirinya Daulah Bani Abbasiyah ya. Dan nanti Bapak Taufik akan memberikan tugas, tapi tugas nanti melalui grup WA ya. Nanti Anda baca, Anda perhatikan, Anda jawabnya di situ juga. Kemudian nanti dikirimnya di situ juga ya, lewat WA ya Pak. Jadi nanti Karena lewat Google Form. Jadi lewat Google Form itu Form langsung juga. dijawab, diketik saja. Langsung diketik, langsung masuk gitu. Oh ya, Yeah. jadi anak-anak seperti itu anak sekalian. Jadi lalu diketik, nanti langsung masuk ke Google Form tuh. Mungkin itu ya udah. Mungkin anak saya absen dulu dah ya. Sebentar saya tak absen anak-anak dulu. Kelas 8D bentar sini. Alfiantora, ayo Alfiantora ada enggak? Hadir Pak. Oh, ya. Aulia. Tidak ada. Aurel.
Harun ada. Bagus. Bagus juga ada. Bayu Aji. Nggak ada. Daniel. Daniel nggak ada. Destian. Nggak ada. Elvina. Elvina mana Elvina? Hadir, Pak. Ini Elvina ya hadir. Elvina. Vanessa ada ya? Vanessa. Hesti Mutia Tri Yulianti. Hesti tidak ada. Iksan ada. Sudah bel ya. Intan ada. Malvano ada tidak? Malvino. Malvino enggak Ada, Pak. Ada. Iksan itu ya? Iya, Pak. Ya. Nadia. Rizka. Hadir, Pak. Ya, Nadia Najlaretno ada. Tadi di sini ada Bambang. Rizky Bambang. Ya. Ya. Soleh Miftahul Huda. Soleh Alfian ada ya. Soleh enggak ada. Itu Hartono Itong itu siapa itu? Hartanto Itong. Apa? Hartanto Itong itu siapa? Udah Pak? Udah. Kita udah waktunya nanti disusul kelas yang lain ya. Sekian. Assalamualaikum.